Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan limbah. Yang pertama adalah kebijakan. Kita akan membahas terkait kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah. Kita akan membahas tentang pendahuluan, jenis-jenis limbah, peraturan, perundang-undangan, dan penutup. Dalam pendahuluan kali ini kita akan memahami latar belakang bahwa mengapa kita harus bahas limbah? Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini diamanahkan dalam pasal 28H UUD 1945. Yang kedua adalah bahwa lingkungan hidup saat ini semakin menurun kualitasnya dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kita harus mengetahui tentang definisi yang berkaitan tentang pencemaran limbah. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi setiap aspek kehidupan lingkungan itu mempunyai baku mutu standar yang telah ditetapkan. Kedua adalah limbah, sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Ketiga adalah bahan berbahaya dan beracun, yang adalah disingkat B3, adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Keempat, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Yang kelima, pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Berikutnya adalah definisi baku mutu air limbah adalah ukuran atas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Definisi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Masalah lingkungan adalah kualitas lingkungan semakin menurun dikarenakan laju pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat. Contoh masalah lingkungan adalah pencemaran air, pencemaran udara di kota-kota besar, pencemaran limbah domestik dan sampah, kontaminasi dari bahan B3, kerusakan ekosistem hutan hujan tropik, kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan ekosistem danau, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pemanasan bumi, penipisan lapisan ozon, bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Ini adalah peta Indonesia. Di sini kita bisa lihat keterangannya adalah lingkungan yang sensitif atau adalah yang sensitif terhadap polutan. Nah, ini lingkaran menunjukkan polutan air.
Kemudian jika yang persegi itu adalah padatan, ya, padatan dan benda-benda yang berbahaya, ya, padatan, polutan berupa padatan. Kemudian yang segitiga adalah polutan udara. Kita bisa lihat di Malang ataupun di Surabaya, di sini ada tanda 3 itu. Ada lingkaran berarti ada polusi air, juga ada segitiga polusi udara, juga ada polusi yang disebabkan oleh benda padat. Jenis-jenis limbah. Jenis limbah berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah limbah padat. Limbah padat ini biasanya bersifat kering serta tidak dapat berpindah dan menyebar jika tidak ada tindakannya. Limbah padat pastinya berwujud padat. Limbah ini sering ditemukan di lingkungan seperti sisa makanan, sampah plastik, pecahan kaca, kertas bekas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair sisa dari kegiatan yang berwujud cair dan bercampur dengan bahan-bahan buangan lainnya yang larut ke dalam air. Contoh limbah cair adalah air sabun bekas cucian, sisa pewarna kain, air tinja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah gas. Limbah yang berwujud gas dari berbagai senyawa kimia yang memanfaatkan udara sebagai media sehingga dapat menyebar dengan mudah dalam wilayah yang luas. Contoh limbah gas yaitu karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO, sulfur oksida SO, freon, dan lain sebagainya. Kemudian limbah yang terakhir yang berwujud yaitu limbah yang berwujud gas. Limbah suara. Limbah suara ini merupakan limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara dan menimbulkan gangguan. Contoh limbah suara adalah suara bising yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Nah, ini kita bisa melihat ada tumpukan sampah. Kemudian ini adalah limbah cair dari tambang, pengelolaan tambang. Kemudian ada limbah gas. Kemudian ada sampah ini, limbah padat. Ini juga ada limbah padat, ya. Kemudian juga ada limbah cair yang disebabkan oleh sisa pertanian. Limbah berdasarkan sumbernya, ya, antara lain ada limbah domestik, dan limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, medis, dan limbah pariwisata. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga atau pemukiman penduduk, pasar, dan rumah makan. Seperti di rumah kita, berarti adalah sampah yang ada di rumah kita adalah limbah domestik. Yang kedua adalah limbah industri, disebabkan oleh kegiatan industri seperti asap pabrik, cairan buangan dari suatu pabrik. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah dari kegiatan pertanian maupun kegiatan perkebunan, seperti sisa-sisa daun, kayu-kayu kecil, atau pestisida yang disemprotkan ke tumbuhan. Kemudian limbah pertambangan, limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis seperti jarum suntik, bekas zat kimia, obat, dan lain sebagainya. Pariwisata, limbah pariwisata merupakan limbah yang berasal dari pariwisata seperti asap kendaraan, oli yang dibuang kapal, atau speedboat di kawasan wisata bahari.
limbah industri adalah terdiri dari 4 bagian. Ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah B3. Ya, bahan berbahaya dan beracun. Limbah berdasarkan senyawa itu dibagi menjadi 3. Limbah organik relatif aman di lingkungan karena limbah ini bisa didaur ulang oleh mikroorganisme. Contoh dari limbah organik adalah jerami, buah-buahan, sisa makanan, sayuran, potongan kayu. Limbah organik ini bisa didaur oleh mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur. Limbah anorganik ini terdiri dari bahan-bahan atau senyawa-senyawa anorganik dan segala bentuk limbah yang tidak bias dan sangat sulit diuraikan secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Sebagian limbah anorganik dapat diuraikan namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh seperti plastik. Oleh karena itu, ya harus diturunkan penggunaan plastik. Yang berikutnya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah jenis ini sangat merugikan karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis limbah ini mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya seperti mudah terbakar, beracun, korosif, iritan, dan oksidasi. Peraturan perundangan. Peraturan perundangan ya, ada 3 peraturan perundangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua adalah Peraturan Pemerintahan RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dalam Permen LH RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang bahan baku air limbah. Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi KLHS Tata Ruang Baku Mutu LH Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, bukan upaya perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, analisa risiko produk anggaran berbasis LH, PUU berbasis LH, instrumen lain sesuai kebutuhan audit lingkungan hidup. Nah, ini sisi poin-poin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengatur mengenai 1. Penetapan limbah B3, 2. Pengurangan limbah B3, 3. Penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, 6. Pemanfaatan limbah B3, 7. Pengelolaan limbah B3, 8. Penimbunan limbah B3, 9. Dumping atau pembuangan limbah B3, 10. Pengecualian limbah B3, 11. Perpindahan lintas batas limbah B3, 12. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup, 13. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3, 14. Pembinaan, 15. Pengawasan, 16. Pembiayaan, dan 17. Sanksi administrasi. Peraturan Pemerintahan RI tahun 101 tentang B3, pengelolaan B3 itu kita bisa lihat limbah B3 berbahaya dan itu ada kategori, dibagi kategori dan sumber. Kategori ada kategori 1 dan kategori 2. Jika dilihat dari sumber, ada yang tidak spesifik, ada yang B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Yang ketiga adalah spesifik. Jadi ada yang tidak spesifik. Ada B3 kadaluarsa atau B3 tumpah yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3. Yang ketiga adalah spesifik. Spesifik dibagi menjadi spesifik umum dan spesifik khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 101
dalam karakteristik limbah B3 itu ada mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, beracun. Parameternya ini. Nah, uji karakteristik ya. Bagaimana cara menguji karakteristik? Mengidentifikasi limbah tersebut. Jadi dalam peraturan nomor 101 tahun 2012 ini dijelaskan ada limbah B3 kategori 1. Kategori 1 itu meliputi limbah yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Yang kedua adalah karakteristik yang beracun itu melalui TCLP. Untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi pencemar pada kolom TCLPA. Yang ketiga, karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50. Ya, maksudnya LD50 apa? Yaitu memiliki toksikologi LD50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram. Maksudnya adalah 50 mg per kilogram berat badan hewan uji. Jadi, racunnya ini ya, 50 mg per kilogram hewan uji, berat badan hewan uji. Kalau kategori 2 ini adalah karakteristik beracun melalui TCLP. Limbahnya diuji melalui konsentrasi zat pencemar lebih kecil dan atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPA dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPB. Yang kedua, karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji atau sama dengan 5000 mg per kilogram berat badan hewan uji. Jadi kalau kategori 1 itu lebih kecil atau sama dengan LD50, kalau kategori 2 lebih besar dari LD50. Yang ketiga adalah karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter yang telah tercantum dalam lampiran 2. Nah, ini yang dimaksud adalah karakteristik pengelolaan limbah bahan berbahaya di daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Ada tetrakloretilen, ada metilen klorida. Ini kategorinya kategori 1 yang memiliki LD kurang dari 50 atau sama dengan LD 50. Ini ada asetamida, akrolin, akrilin, alkil alkohol, aluminium fosfida. Ini kategori 2 jenis pupuk dan bahan nitrogen. Sumber limbahnya adalah proses produksi urea, ZATSP, kalsium sulfat, asam sulfat, amonia, asam fosfat, asam nitrat. Nah, ini pupuk urea limbahnya limbah karbon aktif, selain limbah karbon aktif dengan kode ilmiah A11OD. Kategori bahayanya 2. Kemudian terak mengandung fosfor dari proses penggunaan teknologi electric furnace, katalis bekas, residu proses produksi atau kegiatan, debu emisi
dan alat pengendali pencemaran udara. Ini kategori 2, LD di atas 50. Di atas LD 50. Nah, ini limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Tadi kan dibagi B3 ada spesifik khusus dan umum. Ini yang khusus. Contohnya adalah copper slash. Dari proses peleburan biji tembaga atau smelter dari proses primer dan sekunder. Kategori bahaya 2. Steel slash nickel slash timah putih, iron copperite, mill scale, debu. Ini kategori bahaya 2. Kemudian juga dalam electroplating dan galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam dan atau plastik dengan proses elektrik. Ini bahaya limbahnya terkategori 1 dan ada yang dari 2. Nah, tadi penentuannya menggunakan TCLP. Baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk menetapkan kategori limbah B3. Di sini ada limbah anorganik, terdiri dari non logam, ya, antimon, arsen. Mohon maaf, terdiri dari logam, ya, unsur-unsur logam, antimon, arsen, barium, berilium, boron, kadmium, krom valensi. Jadi di sini ada TCLPA dan TCLPB. Ada anion, klorida, sianida, fluorida, iodida, nitrat, nitrit. Jadi selain ada kation dan juga ada anion. Ini baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk penetapan standar pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir. Nah, ini parameternya. Seperti antimon, TCLP-nya 1 mg per liter. Ya, parameter wajibnya. Ya, lebih dari itu berarti tidak bisa dibuang. Ya. Arsen 0,5, berilium 0,5, boron 25, kadmium 0,15. Jadi ini baku mutu karakteristik beracun melalui TCLP. Usaha dan atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Permen LH RI nomor 5 tahun 2014, terdiri dari industri pelapisan logam dan galvanis, industri penyambangan kulit, industri minyak sawit, industri karet, tapioka, industri monoksida glutamat dan inosin monofosfat, industri kayu lapis, pengolahan susu, minuman ringan, deterjen, produk-produk minyak nabati, industri bir, industri baterai timbal asam, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, industri perikanan, industri pengolahan hasil rumput laut. Ada industri kelapa, daging, kedelai, obat tradisional, jamu, peternakan sapi, minyak goreng, gula, rokok, elektronika, kopi, gula rafinasi, petrokimia hulu, rayon, industri keramik, industri asam terefratat, polietilen terefratat, industri petrokimia hulu. Ini banyak industri yang diatur dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014. Sebagai contoh tentang industri pupuk. Nah, di sini ada parameternya. Ada COD, TSS, minyak dan lemak. Nah, ini ada peraturan baku mutunya. COD-nya beban pencemaran paling tinggi 3 kg per ton. Beban pencemaran paling tinggi adalah pupuk nitrogen. COD-nya harus 3. Kemudian amonia pencemaran paling tinggi 0,3 kg per ton. S, pupuk urea 1,5, pupuk nitrogen maksimal paling tinggi pencemarannya 3, amonia pencemarannya 0,15. Nah, ini diukur parameternya
parameternya apakah limbah itu sudah melebihi beban atau tidak. Industri pelapisan logam bisa ada TSS, ada CU, ZN, Krom. Karena ini adalah pelapisan logam, oleh itu parameter adalah logam dan padatan ini TSS, ukur padat. Ada TSS-nya kadar paling tinggi 20 mg per liter. Ini beban paling tinggi pelapisan logam 0,4 gram per milimeter persegi. Kadar paling tinggi galvanisasi 20 mg per liter dan beban paling tinggi galvanisasi 0,14. Nah, ini usaha tapioka. Parameternya apa? BOD, COD, TSS, cyanida, pH, dan limbah paling tinggi. BOD-nya kadar paling tinggi 150, beban pencemaran paling tinggi 4,5. COD kadar paling tinggi 300, beban pencemaran paling tinggi 9. Kemudian industri MSG. Parameternya adalah TSS, BOD, COD, pH, dan kualitas air limbah paling tinggi. TSS-nya 100, paling tinggi industri MSG. Industri inosin monofosfat 100 mg per liter. BOD-nya 80 mg per liter untuk MSG. Ya, untuk industri inosin monofosfat 80 mg per liter. Untuk deterjen sabun diukur berdasarkan BOD, COD, TSS, minyak dan lemak. Karena deterjen bahan dasarnya adalah minyak dan lemak. Ada fosfat, ada PAS, pH. Kemudian pada industri kegiatan pengolahan daging ada BOD, COD, TSS. Ya. Kemudian ada obat jamu yang diukur adalah pH, BOD, COD, TSS, fenol. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Harapannya kita mengetahui jenis-jenis limbah dan arah kebijakan dan peraturan perundangan di bidang pengolahan limbah. Materi ini bisa bersifat umum sehingga kita bisa memperdalam. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum.